Nah, sekarang kita lanjutkan ke rangkaian RLC gitu. Jadi ini merupakan pembahasan lanjutan dari pembahasan yang sudah kita bahas pada sesi sebelumnya. Nah, pada sesi sebelumnya itu kita bahas mengenai bagaimana resistor pada rangkaian AC, induktor pada rangkaian AC, dan kapasitor pada rangkaian AC. Nah, pada sesi kali ini kita bahas bagaimana semuanya itu dirangkum atau dirangkai pada rangkaian AC. Jadi kalau kemarin kita bahasnya satu-satu, ada resistor, ada induktor, ada kapasitor gitu. Jadi sekarang ini semuanya kita rangkai dalam satu rangkaian gitu. Nah, ada yang disebut, ini sering disebut dengan rangkaian RLC. Jadi semuanya ada resistornya, ada induktornya, dan ada kapasitornya, seperti itu. Nah, dalam rangkaian RLC ini, berarti kan kemarin kita udah cari ya, tegangan tiap komponen, tegangan pada resistor, tegangan pada induktor, tegangan pada kapasitor, itu yang kita cari kemarin. Nah, kalau kita gabungkan lagi, gitu ya, kalau kita gabungkan rangkaiannya RLC-nya itu dalam rangkaian RLC, dalam arus bolak-balik, ada yang disebut dengan tegangan pada resistornya. Tegangan pada ini tegangan tiap komponennya. Nanti kita akan cari juga tegangan totalnya itu seperti apa gitu. Nah, dalam hal ini saya sebutkan dulu tegangan tiap komponennya itu untuk resistor itu disebut dengan delta VR gitu ya. Tegangan pada induktornya itu yang ini, delta VL, itu saya simbolkan aja ya, ini merupakan simbol aja, kamu ganti juga nanti nggak masalah. Atau kamu gunakan langsung VL, VC, atau VR gitu, itu nggak masalah, ini hanya sebuah simbol aja gitu ya. Nah, kemarin kita misalkan tegangan sumbernya itu, delta V-nya itu sama dengan delta V max sin omega T gitu ya. Masih inget nggak? Kemarin itu pada pertemuan sebelumnya, tegangannya itu kita simbolkan ini ya, untuk semuanya, delta V itu sama dengan delta V max sin omega T. Nah, saya misalkan lagi, pada rangkaian ini saya misalkan ya, misalkan, tegangannya itu sama dengan tegangan yang sebelumnya, delta V itu sama dengan delta V max, beda potensialnya itu sama dengan beda potensial maksimum sin omega T. Oke? Nah, kamu bisa lihat, ini rangkaiannya seri kan ya? Kalau seri yang berbeda itu, berarti delta V-nya itu tidak sama, gitu kan? Tapi arusnya itu sama. Nah, kalau seri, delta V-nya setiap komponen ini pasti berbeda. Tapi arus yang mengalir pada komponen ini sama. Oke? Nah, karena rangkaian seri, maka berarti dalam artian arus yang mengalir pada resistor itu sama dengan arus yang mengalir pada induktor dan arus yang mengalir pada kapasitor. Ini sama dengan arus yang mengalir dari sumber, berarti arus yang mengalir dari sini, gitu ya. Berarti arus yang mengalir dari sumber itu sama. Nah, dalam hal ini keberadaan induktor, kemarin kan kita udah belajar, dengan ada keberadaan daripada resistor, dia menghasilkan sefasah, gitu ya. Nah, namun karena ada keberadaan daripada induktor dan juga kapasitor, membuat arus dan tegangan itu tidak sefasa lagi. Nah, tapi ini ada perbedaan, tidak sefasanya itu mendahului atau tertinggal gitu. Nah, karena ada perbedaan antara induktor dengan kapasitor, kita cari satu-satu lagi. Jadi, kita misalkan juga, I-nya itu sama dengan Imax, ini saya ambil berdasarkan referensi yang sebelumnya. Jadi, pada pertemuan sebelumnya, sin omega T, gitu ya, sin omega T, di sini saya kurangkan terhadap V. Gitu. Kalau kemarin kita pakai sin omega T aja, gitu, sama aja nanti. Ini saya misalkan kurang terhadap V. Nah, di mana V di sini, ini merupakan sudut fasa
Bentar. Ya, ini merupakan sudut fasa. Nah, sudut fasa ini merupakan sudut antara arus dan tegangan. Nah, kalau kita lihat pada pertemuan sebelumnya, jadi ini arusnya, gitu kan ya, ini arusnya, oh ini tegangannya, ini arusnya. Nah, sudut antara arus dan tegangan itu sudut fasa, itu namanya sudut fasa di sini. Oke, inilah yang disebut ini yang disebut dengan sudut fasa. Nah, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita mencari, ini sudah kita cari I maksimum I pada sumbernya, gitu ya. Dan kita sudah dapatkan tegangan pada sumbernya. Sekarang, sebentar saya lingkari dulu. Sekarang kita mau mencari bagaimana tegangan tiap komponennya. Nah, tegangan pada tiap komponen, ini kita cari ya, tegangan pada tiap komponen. Tegangan, sebentar saya tuliskan, tegangan pada tiap komponen. Nah, kalau kita menentukan tegangan pada tiap komponennya, berarti kita akan menentukan yang pertama delta PR-nya, tegangan yang mengalir pada resistornya. Ini langsung saja saya rasa tegangan itu kan merupakan perkalian antara arus dengan resistor gitu. Jadi kita kalikan aja arusnya tadi apa gitu. Arusnya yang sebelumnya kita ketahui di sini merupakan I max dikali sin omega T. I max dikali sin omega T negatif daripada P gitu ya. Nah, di sini saya tuliskan, ini notnya aja gitu ya. Berarti I-nya itu supaya kita lebih mudah, I sama dengan I max sin omega T dikurang V. Nah, saya teruskan di sini. Berarti I max gitu ya, kita kalikan aja langsung, dikali R sin omega T dikurang C, dikurang V, maaf, dikurang V. Nah, ini kemarin kita hasilkan sefasa. Oke? Nah, ini kemarin kita hasilkan sefasa. Sekarang kita tentukan lagi tegangan pada komponen induktor. Gitu. Berarti delta VL. Gitu. Nah, sebelumnya juga sudah kita cari bagaimana menentukan tegangannya ini. Berarti besarnya induktor dikali banyaknya arus per satuan waktu. Gitu ya. Nah, ini sama dengan kalau kita turunkan menggunakan persamaannya, menggunakan cara yang sebelumnya yang minggu lalu kita kerjakan, ini sama dengan I max dikali, ini sudah rumusannya yang sebenarnya ya, dikali cos omega T dikurang V. Nah, kalau kita mau memindahkan cos omega T dikurang V, gitu kan, terhadap dt, diturunkan terhadap dt. Nah, kita akan hasilkan nantinya, ini sama dengan I max, gitu ya, I max XL. Nah, cos omega T dikurang si ini kan masih ingat nggak trigonometri yang cos theta itu sama dengan sin theta ditambah V per 2, gitu ya, V per 2 ini atau 90, ini sama dengan ya. Nah, ini bisa saya sederhanakan lagi, berarti sin omega T tetap aja ikut V-nya kurang V. Nah, ini saya pindah berarti plus V per 2. Oke? Nah, dari sini kamu bisa lihat gitu ya, ini induktor. Kalau sebelumnya induktor itu kita pelajari tegangan mendahului arus, gitu ya. Nah, di sini kamu bisa juga lihat tegangan mendahului arus enggak. Jadi arus di sini, gitu ya,
arus di sini, ini I-nya ya, arus di sini merupakan sin omega T dikurang V. Sementara di sini sin omega T dikurang V plus V per 2. Berarti yang mana lebih dulu? Arus atau tegangan? Pada persamaan yang ini. Pada problem yang sekarang gitu. Arus atau tegangan? Ada yang tahu? Nah, di sini kamu bisa lihat, karena ini ada plus V per 2, berarti tegangan yang lebih dulu, gitu ya. Dari sini, ini berarti tegangan mendahului arus. Nah, ini sama saja dengan persamaan yang sebelumnya kita pelajari yang minggu lalu. Ini pada induktor. Nah, yang minggu lalu pada induktor, ini sama saja kan, tegangan mendahului arus. Di mana arusnya kurang daripada V per 2, sementara tegangannya itu masih tegangan, nah, tegangannya itu ini, gitu kan ya, sin omega T, sementara arusnya itu yang ini, sin omega T dikurang V per 2. Berarti di sini tegangan mendahului arus. Nah, ini sama saja dengan ketika kita menggunakannya, kita gabungkan pada rangkaian RLC, dan kita mencari komponennya itu tegangan pada tiap komponennya, itu sama saja. Nah, selanjutnya kita cari tegangan daripada kapasitansinya yang mengalir pada kapasitornya. Tapi ini perlu juga saya note ya, ini note-nya, di mana XL itu atau hambatan induktifnya itu sama dengan omega dikali besarnya induktornya gitu. Nah, selanjutnya kita cari daripada tegangan daripada kapasitornya yang mengalir pada kapasitor itu sama dengan ini sama dengan Imax dikali hambatan kapasitifnya, ini negatif cos omega T, gitu ya. Ini kamu turunkan dari sini nanti. Ini kalau diturunkan, diintegralkan begini. Integral daripada I dt per C, gitu. Jadi nanti kamu dapatkan seperti ini. Ini saya dapatkan dari integral yang ini. Ini bisa dicari sendiri ya. Nah, ini saya sederhanakan lagi, Imax dikali hambatan kapasitif, sin omega T, gitu. Masih ingat kan? Ini min cos omega T, kita pindah ke sin omega T, jadinya sin omega T dikurang V-nya, dikurang V, dikurang V per 2. Oke? Ini trigonometri aja. Nah, di sini kamu lihat juga bukan hambatan, beda potensial atau tegangan pada kapasitifnya itu dikurang V per 2. Sementara arusnya itu masih sin omega T dikurang daripada sinnya, dikurang daripada V-nya. Nah, dalam artian di sini berarti tegangannya itu tertinggal ya. Yang mana lebih dulu? Tentu arus yang lebih dulu, gitu, dibanding tegangannya. Berarti di sini tegangan tertinggal dari arus. Nah, ini sama saja dengan rangkaian kapasitif yang kita pelajari sebelumnya, gitu. Nah, saya kasih note juga di sini, di mana XC ini sama dengan 1 per omega C. Ini udah kita cari kemarin ya. Nah, sekarang yang mau kita cari itu tegangan totalnya itu seperti apa, gitu. Nah, kemarin waktu kita menggambarkan diagram fasornya untuk resistor, ini untuk resistor, ini untuk induktor, dan ini untuk kapasitor. Ketika kita gambarkan diagram fasornya itu kan seperti ini ya, ini sefasa, ini berbeda fasa, dan ini juga berbeda fasa, gitu. Dimana pada kondisi ini tegangan mendahului arus, kalau yang di sini tegangan tertinggal dari arus, gitu ya. Nah, saya menganalogikannya supaya mudah dalam perhitungan daripada tegangan totalnya. Ini omega T-nya ini saya pindah, gitu ya. Saya pindah ke sini. Oke? Ini untuk mempermudah saya, gitu. Nah, ini saya pindah ke sini, jadi sefasa. Nah, Imax-nya ini, yang ini,
saya pindah ke sini. Berarti dia, apa ya namanya, saya putar sebesar, ada nggak ya 90 derajat ini? Kayaknya nggak sampai deh 90 derajat. Saya putar sebesar ya sekian derajat lah. Dari sini ke sini misalnya saya sebut dengan theta gitu ya. Saya putar sebanyak theta derajat gitu. Nah, ini juga saya putar, tapi yang di sini yang tolak ukurnya diputar itu I-nya gitu. Jadi I-nya ini harus pada sudut X ini gitu ya. I-nya ini harus pada garis X ini gitu. Nah, I-nya ini juga saya pindah ke garis ini. Tentu yang ini berpindah ke sini gitu kan ya. Nah, IMAX-nya ini saya pindah ke garis yang ini gitu. Ini saya pindah ke sini. Nah, ini Vmax-nya ini akan berpindah ke bawah. Jadi gambarnya itu bisa seperti ini. Oke? Nah, selanjutnya itu untuk mencari tegangan totalnya tadi kita udah dapatkan kan? Ini satu-satu gini ya. Nah, untuk tegangan totalnya itu kita satukan semuanya. Jadi kita gabung diagram fasor pada resistor ini, diagram fasor pada induktor, dan diagram fasor pada kapasitor gitu. Nanti kamu dalam mengerjakan soal nggak perlu seperti ini, tapi kamu harus tahu juga dari mana datangnya persamaannya yang dihasilkan nanti gitu. Ini untuk persamaan selanjutnya untuk kamu mengerjakan problem-problem solvingnya nanti. Tapi dari mana datangnya itu kamu harus paham gitu ya. Nah, ini untuk resistor, ini untuk induktor, dan ini untuk kapasitor. Nah, ketika saya gabungkan semuanya, diagram fasornya ini, jadi saya dempetkan ini terhadap ini, saya dempetkan. Nah, akan dihasilkan diagramnya bentuknya seperti ini. Oke, bisa dipastikan? Nah, awalnya kan semua I-nya udah di sini ya. Udah di X positif gitu kan ya. Udah di X positif. I-nya udah di X positif. Nah, ada VL-nya ini ke arah bawah, VL-nya ini ke arah atas, dan VR-nya ini searah dengan IMAX-nya gitu. Nah, kalau saya sederhanakan lagi, saya gabung dalam satu diagram semuanya, jadi dihasilkan seperti ini. Nah, ini VC-nya ini kan beda potensial Pak yang mengalir pada kapasitor ini ke arah bawah, gitu ya. Jadi saya bisa kurangkan, ini mirip dengan pengurangan vektor gitu. Jadi tegangan total ini nggak bisa kita tambahkan langsung gitu. Tegangan total pada resistor, tegangan pada induktor, tegangan pada kapasitor itu tegangan totalnya, nggak bisa seperti itu. Makanya kita harus cari satu-satu dan kita analogikan seperti ini, gitu ya. Nah, ini sudah saya sederhanakan, kita sederhanakan, jadi dihasilkan bentuk diagram fasornya seperti ini. Nah, dari sini untuk mencari daripada ini bisa kita sederhanakan lagi, berarti saya tentukan tegangan daripada induktor dikurang tegangan daripada kapasitor, gitu ya. Nah, dari tegangan total ini kita bisa cari gitu. Berarti yang kita cari sekarang ini tegangan total itu tegangan Vmax-nya itu delta Vmax yang ini ya. Gitu kan? Nah, awalnya ini kan seperti ini. Jadi saya untuk mencari sebentar saya gambar. Ini misalnya seperti ini, gitu kan? Saya untuk mencari tegangan totalnya. Berarti tegangan totalnya itu kalau menggunakan Pitagoras, gitu ya, berarti yang ini kuadrat plus yang ini kuadrat. Gitu kan ya? Nah, di sini saya bisa sederhanakan, berarti delta Vmax itu tegangan totalnya. Itu sama dengan akar dari, nah, di sini berarti delta VR, gitu ya. Delta VR kuadrat, gitu, ditambah. Ini kan tadi sudah kita kurangkan ya. Berarti yang ini ya, sama dengan yang ini. Berarti kita langsung saja delta VL kuadrat, gitu ya, dikurang delta VC kuadrat. Maaf, bukan gini. Ini nggak ada, berarti harus dikurang dulu baru dikuadratkan, maaf. Saya yang salah ini rumus Pitagoras. Nah, ini delta VL dikurang delta VC kuadrat, gitu ya. Nah, dari sini kita bisa turunkan lagi, ini sama dengan, ini kita keluarkan ya, misalnya akar dari, gitu ya, akar dari I maksimum dikali
R-nya ini berarti dikali R, gitu kan ya. Kali R ditambah I maksimum, delta V itu sama dengan I dikali R, gitu kan. Nah, berarti I maksimum dikali ini VL, berarti XL, dikurang I maksimum dikali XC, gitu ya. Nah, ini kuadrat. Nah, ini saya sederhanakan lagi, nanti dia bisa dapatkan I max dikali Z. Nah, Z di sini merupakan impedansi. Z merupakan impedansi dengan persamaan Z ini setara atau sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat. Nah, untuk dari sini kamu bisa juga dapat cari nanti, jadi sudut fasanya itu kan yang ini. Sudut fasanya itu yang ini ya. Nah, di mana sudut fasa ini sudut fasa merupakan sudut antara tegangan maksimum dengan arus maksimum. Berarti sudut antara Vmax, delta Vmax dengan Imax. Nah, sudut antaranya ini yang ini kan ya. Nah, berarti sudut fasanya ini untuk menentukan besar sudut fasa, kamu bisa lihat aja langsung gitu ya. Berarti tan desa untuk menentukannya ini kita hanya mengetahui yang ini dengan yang ini gitu. Berarti kita bisa menggunakan persamaan trigonometri lagi. Berarti sudutnya ini sama dengan arcus daripada tangen gitu ya. Berarti XL dikurang XC per R. Oke, bisa aja VL kurang PC gitu. Tapi supaya lebih sederhana, kita gunakan XL kurang XC per R. Nah, di sini ada saya berikan note gitu ya. Ini note catatan gitu ya. Nah, ketika XL-nya lebih kecil daripada XC. Nah, kamu bisa lihat ketika XL lebih kecil daripada XC, maka beda fasanya itu akan negatif. Nah, kalau beda fasa negatif itu bagaimana kondisinya? Nah, kalau beda fasa negatif berarti tegangan tertinggal dari arus. Nah, kenapa saya katakan tegangan tertinggal dari arus? Berarti di sini yang mendominasi itu kapasitif ya, rangkaian kapasitif. Nah, sebelumnya yang kita pelajari kalau rangkaian kapasitif itu, yang ini, kamu bisa lihat rangkaian kapasitif itu arus mendahului tegangan, berarti tegangan tertinggal dari arus, gitu kan ya. Nah, ini sama saja. Jadi, kalau dia rangkaian kapasitif berarti dalam artian hambatan kapasitifnya ini yang mendominasi, itu berarti tegangan tertinggal dari arus. Dia disebut bersifat atau kadang-kadang dia bersifat kapasitif. Nah, kalau yang mendominasi itu adalah induktansinya gitu, induktornya, berarti kalau XL ini lebih besar daripada XC, berarti sudut fasanya ini nantinya positif. Nah, kalau positif, berarti tegangan mendahului arus. Nah, kalau tegangan mendahului arus, ini bersifat induktif. Nah, ini dengan mudah aja kamu mendapatkannya, gitu. Yang penting dia bersifat induktif atau bersifat kapasitif, yang mana yang mendominasi. Kalau XL-nya yang mendominasi, berarti dia bersifat induktif. Kalau XC-nya mendominasi, berarti dia bersifat kapasitif. Itu aja, gitu. Nanti kamu bisa lihat kalau ini positif, untuk ininya kamu bisa lihat aja secara langsung gitu. Ini bakalan negatif, sudut fasanya negatif atau positif, gitu. Oke?
Nah, ada satu lagi, bagaimana kondisinya, ini satu, ini dua, ini satu lagi yang ketiga. Bagaimana kondisinya ketika XL sama dengan XC, gitu. Masih bisa nggak ya di sini? Nah, ini masih bisa sepertinya. Ketika XL sama dengan XC, bagaimana kondisinya? Tadi kan XL lebih kecil dari XC atau XL lebih besar dari XC gitu. Nah, bagaimana kondisinya ketika XL lebih sama dengan XC gitu. Nah, kalau XL sama dengan XC, kamu coba lihat Z-nya. Z itu tadi merupakan impedansi, persamaannya itu sama dengan R kuadrat XL kurang XC gitu kan ya, kuadrat. Nah, kalau XL kurang XC ini merupakan 0, karena XL sama dengan XC, berarti akarnya ini sama dengan akar R kuadrat, gitu ya. Berarti impedansi itu sama dengan R. Nah, kalau impedansi sama dengan R, ini disebut dengan resonansi. Atau rangkaiannya beresonansi. Jadi kalau ada nanti pertanyaan yang menyatakan bagaimana apa yang membuat suatu rangkaian itu beresonansi gitu. Tentu XL dengan XC-nya atau hambatan kapasitif itu sama dengan hambatan induktifnya. Gitu. Oke? Nah, kita langsung saja ke soal gitu ya. Tapi sebelum ke soal, saya bentar break dulu gitu ya. Saya lanjutkan biar videonya ini terkat, saya lanjutkan pada video selanjutnya, tapi kita hanya break sekitar 1 menit aja gitu ya. Oke, terima kasih.